Bab 1349, Badai Besar. Wayang setan langit berdiri di depan Xiaoyan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Boneka setan langit ini adalah salah satu yang Xiaoyan telah sempurnakan secara pribadi. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir dari alam kosong, boneka setan langit ini berada di sekitar kekuatan bintang 4 Douzun. Selanjutnya, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir ranah kosong. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan Sky Demon Puppet ini sebanding dengan Douzun bintang 6 dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 Sky Demon Puppets lainnya yang telah mencapai kelas Douzun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melampaui Xiaoyan. Telapak gelap yang menghancurkan jiwa. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak dekat. Awan hitam mulai bergejolak saat teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera setelah itu, sidik jari hitam berukuran gunung kecil bergegas dari awan dan dengan kejam menabrak Xiaoyan. Ruang di mana telapak tangan ini lewat runtuh menjadi lubang hitam gelap. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi muram melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan menakutkan yang turun dari atas kepalanya. Hunli, yang telah diperkuat oleh Tato Clan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiaoyan hanya akan memiliki peluang kemenangan 50%. Selain itu, peluang 50% ini cukup berbahaya. Toh, Xiaoyan masih bisa habis-habisan dan bertarung saat berhadapan dengan Douzun bintang 8. Namun, Hunli saat ini samar-samar mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan keterampilan Dou kelas Tian akan kesulitan menutup celah seperti itu. Dengan kekuatan besar dari klan Hun, Hunli memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat seperti Guyao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan wayang setan langit setelah dinaikkan hingga batasnya. Jejak tangan itu diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Dia perlahan menghembuskan nafas dan sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan, boneka setan langit seperti patung di depannya perlahan maju selangkah. Cahaya keemasan tertinggal di dalam matanya yang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu, ia bertabrakan dengan telapak tangan besar dengan cara yang sangat mengejutkan. Bang! Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki. Retakan! Angin berhembus dan garis-garis tebal mulai muncul pada sidik jari yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Buk-buk! The Sky Demon Puppet dan Handprint bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka itu sampai mengambil alih 10 langkah mundur melalui udara kosong. Jejak hitam gelap akan tertinggal di langit setiap kali melangkah mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, ia menyerbu ke dalam kabut hitam pekat. Hah! Hunli berseru keras ketika wayang setan langit menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, tabrakan tinju yang menakutkan dan suara angin yang menderu mulai terdengar di awan hitam. Bang-bang! Banyak angin kencang yang luar biasa keluar dari awan hitam. Suara melengking jiwa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran sengit ini. Mata Xiaoyan menatap awan hitam. Cahaya keemasan terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Setelah diperkuat, wayang setan langit saat ini bisa dibilang lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan bisa melawan Douzun bintang 9.
Sementara pertempuran besar telah meletus di dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran lainnya. Sun Er sedang melawan Hunya di sana. Namun, dari cara Hunya ditekan sampai dia dirugikan, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak perlu. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hunya jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er kemungkinan telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kekuatan sebenarnya Hunya hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Qi dan keterampilan Dou yang mereka latih. Jika memungkinkan, kali ini kita harus membunuh keduanya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan sakit. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangan mereka sendiri. Namun, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiao Yan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena mereka telah mengalami kesempatan seperti itu. Bang! Sementara hati Xiao Yan berpikir untuk benar-benar menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin. Cahaya keemasan dan Dou Qi hitam melesat keluar. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Bang! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara selama lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao yang terbelalak saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa sidik jari yang tidak jelas terlihat dengan mata telanjang di Sky Demon Puppet. Tampaknya dia telah menerima cukup banyak serangan sengit oleh Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya, wayang setan langit saat ini tidak lagi seperti dulu. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Wayang setan langit sedikit rusak, tetapi Hun Li jelas lebih menderita. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, tetapi pakaiannya juga terguncang hingga compang-camping. Jejak darah samar-samar tergantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Di dalam klan Hun, Hun Li telah mendapatkan reputasi yang sengit karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Metode pertarungan habis-habisan semacam ini mungkin berguna saat menghadapi ahli lain, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun terhadap wayang setan langit karena tidak memiliki rasa sakit. Itu hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiao Yan. Kedua belah pihak telah bertukar satu pukulan dengan pukulan lainnya. Salah satunya adalah boneka sementara yang lain adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Sialan! Bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Hun Li terengah-engah melalui mulutnya. Matanya sangat marah saat dia melihat boneka setan langit yang telah ditarik ke kejauhan. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa tubuh boneka itu seperti cangkang kura-kura meskipun dia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Itu tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang. Hal yang menyebabkan Hun Li terdiam adalah bahwa benda ini mungkin bisa bertindak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergi, Xiao Yan di kejauhan tersenyum saat dia melihat Hun Li, yang ekspresinya telah berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. The Sky Demon Puppet segera melesat ke depan. Itu tanpa ampun bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li berubah sedikit hijau. Betapa tidak beruntungnya.
Kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat dan lari. Jika badai datang, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzon akan mati di sini. Sementara keunggulan pertarungan secara bertahap bergeser ke arah kelompok Xiaoyan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Itu membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang menghasilkan badai energi besar dengan cepat membentuk. Ci! Api emas Sun Er dengan kejam menghantam dada Hunya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hunya sampai dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah mundur. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hunya dengan telapak tangan ketika ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlangnya menghubungkan langit dan bumi saat dengan cepat bergerak dari cakrawala. Ini badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiaoyan, "Xiaoyan gege, cepat dan pergi." Xiaoyan terkejut saat mendengar Sun Er menangis. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup udara dingin yang lembut. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia pindah dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan terpana dari dua Hunya. Ini badai energi. Hunya menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya berkedut. Dia tidak lagi peduli bahwa dua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai untuk lari dengan cara yang menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiaoyan, tetapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sepi yang semula mati, yang tidak memiliki kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini semua berbalik dan berlari dengan liar saat keringat memenuhi wajah mereka. Bab 1350, kumpulkan. Tanah sunyi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiaoyan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang ditransmisikan dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Douzon akan berakhir mati jika dia secara paksa tersapu ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan bertemu badai energi ini dan tersapu ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tidak terduga bahwa kita seberuntung ini kali ini. Kami benar-benar telah bertemu hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus setiap beberapa tahun sekali. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Daerah yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh tingkat kedua akan berada dalam area dampak. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dipahami, Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan sedih mengikuti mereka. Mereka adalah dua Hunya. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli tentang mereka saat ini. Hah, ada yang lain? Xiaoyan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat ketika matanya menyapu di belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu demi satu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha,
Tidak disangka kecepatan saudara Xiao yang secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudara Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan mereka berdua terkejut. Kakak Xiao Yan telah maju. "Keke, aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat beberapa kejutan di mata pihak lain. Tidak disangka bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya dua orang dari klan Hun ada di belakang. Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. "Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar berkedut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan. Hunya dan Hunli keduanya ahli bintang 8 Douzun dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan Douzun bintang 9 jika mereka bergandengan tangan. Tidak terduga bahwa mereka tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Xiao Yan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kita cukup dekat dengan level ketiga dan seharusnya bisa memasukinya sebelum badai datang jika kita mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, "Kita mungkin bisa saling menjaga selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, saudara Xiao Yan?" "Tidak masalah." Xiao Yan hanya tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Seorang pembantu tambahan berarti bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak menyela pembicaraan mereka. Ketika mata mereka saling bersilangan, mereka sedikit mengangguk dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat bergerak lebih dekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa orang-orang dari klan Yan berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hunya murung saat dia melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan beberapa pembantu tambahan, dua yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah mereka. HMPH, kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari Anda akan dapat melarikan diri setelah kami mencapai yang ketiga tingkat. Ekspresi brutal melintas di mata Hunya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hunya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pelarian untuk tutup mulut berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao yang dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan Douki mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir menghabiskan douki mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun douki bekas mereka telah diisi ulang, pikiran lelah mereka menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah.
badai energi dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka yang berani meremehkannya. Xiao Yan gege, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Ayo pergi. Tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang meluncur di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hunya di belakang juga merasakan sesuatu ketika kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang semula lelah menjadi bersemangat tinggi saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir turun dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan samar berkata, mereka semua telah datang. Bersama mereka ada badai energi. Seperti yang diharapkan, seorang pria berjubah perak dan seorang pria yang tampak kekar menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, Guzen, bukankah kamu terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak satu pun dari kita di sini yang akan selamat. Haha, bukannya aku tenang, tapi panik tidak ada gunanya. Ditambah, Jenderal Qin yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan tidak akan terjadi. Guzen samar-samar tersenyum saat dia menjawab, kamu. Pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi telah memadat. Kami hanya bisa dengan paksa membuat terowongan. Namun, hanya kami berempat yang tidak akan dapat melakukan tugas seperti itu. Karena itu, kita harus menunggu yang lain meskipun kita sudah datang lebih dulu. Kamu takut terlalu lelah sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan? Guzen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Ci! Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua terkejut ketika mereka melihat 4 orang duduk di luar. Gu Qingyang. Kecepatan kalian berempat sangat cepat. Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan datang. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya, tirai tipis telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya, Gu Qingyang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa. Kami baru saja berdansa dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keduanya berani menyerangmu. Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Guzen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapat keuntungan, Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya bergegas. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas.
Orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hunya dan Hunli tetap di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiaoyan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Kami tidak punya waktu. Xiaoyan berbisik ketika dia melihat penampilan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Dia secara alami mengerti bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki level ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus mematahkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, usaha ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu, jika setiap orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang. Pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga untuk binasa. Bab 1351, Serangga Pemakan Kuno. Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang mengangguk. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Matanya menyapu semua orang ketika dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti pada Hunya dan Hunli, tetapi wajahnya yang tersenyum tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Haha, terima kasih banyak, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gusen dan 2 lainnya. Ayo bertindak dulu. Xiaoyan dan Sun Er, kalian akan menjadi yang terakhir. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia melihat Gu Qing yang mengalihkan pandangannya padanya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qing yang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hunya. Baiklah, mari kita mulai. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai tipis bersama 3 lainnya. Dou Qi bersiul dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Dou Qi yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang mengeras. Bang! Kekuatan ofensif mereka berempat bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, retak terdengar dan lubang besar setinggi 10 kaki, sekitar 3 hingga 4 meter, muncul. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qing yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka terbungkus dalam Dou Qi cerah mereka dan tampak seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus menembak. Mereka berempat tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Majestic Dou Qi melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Hah! Pembukaan terowongan semacam ini berlanjut selama 10 menit atau lebih. Gu Qing yang dan 3 lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat. Mereka sudah menggali terowongan sepanjang 10 kaki.
Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, akan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Usaha ini tidak akan selesai bahkan setelah 1 minggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qing Yang, izinkan kami melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Gu Qing yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan beberapa kekuatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan diri mereka benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Kehati-hatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. 2 anggota dari klan Lei melangkah maju. Kilatan cahaya terang berkumpul di kepalan tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat, sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan. Xiaoyan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang ditransmisikan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar seseorang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh badai energi. Sepertinya tidak mungkin menerobos badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur ketika dia melihat mata Xiaoyan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba menggosok kristal energi padat di sampingnya. Hal brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tak terbayangkan. Baru pada saat itulah ia membentuk tirai energi yang begitu luas. Ada desas-desus bahwa tirai cahaya tempat ini sudah mengeras bahkan ketika 8 klan kami pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk dengan lembut dan menjawab. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak dapat lengkap dengan kelompok 4 orang Gu Qing Yang. Oleh karena itu, mereka telah membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika mereka diganti. Untungnya, masih ada banyak orang di belakang. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, membiarkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai tipis bergoyang keras pada saat ini. Badai energi telah menyapu. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi yang begitu besar terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar pada saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo percepat. Gu Qing yang merajut alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi cemerlang di sekitarnya mungkin indah, tetapi mereka memberi seseorang perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Huo Xuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Dengan aliran mereka, Xiaoyan dan Sun Er juga telah membuka terowongan 2 kali. Memecah lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiaoyan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa dikunyah bagi Xiaoyan yang memiliki beberapa api surgawi.
Hunya dan Hun Li juga telah melakukan beberapa kerja keras saat dipantau oleh kelompok Xiaoyan. Namun, jelas bahwa mereka bermalas-malasan dalam pekerjaan. Namun demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan pada saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiaoyan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiaoyan memperhatikan keduanya dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berpakaian seksi. Dari aura keduanya, seharusnya mereka berada di bintang ketujuh kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hunya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini kepada Xiao yang cukup tidak ramah, tapi Xiao yang terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Ci! Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan menutup matanya sedikit, tapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar yang merembes darinya. Ini adalah Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak di sana. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak yakin. Dua pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian yang lain. Mereka semua menatapnya dengan heran. Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan. Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Gu Qing yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering, dinding kristal menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap ketika suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qing yang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan dua pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi. Bajingan, tempat sialan macam apa ini? Semua orang merasa kepala mereka mati rasa saat melihat ekspresi Gu Qing yang. Seseorang bahkan tanpa sadar mengutuk. Wajah Gu Zhen muram. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Gu Zhen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat itu, dan benda seputih salju yang lebat bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Ini dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Hal-hal ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi ini yang berdiri di antara langit dan bumi telah oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai cahaya yang begitu besar, jumlah mereka seberapa menakutkan mereka telah menerobos masuk ke sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao yang terasa dingin, Gu Qing yang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan menjadi putih pucat. Serangga pemakan kuno.